terutama untuk Ukraine yang lagi under condition. Mereka harus bisa mencuri poin setidaknya terlebih dahulu dan masuk ke draft ban and pick-nya. Kamboja masih ada di blue side dengan masih juga nge-ban ke arah export. Itu dia. Masih respect ban ya. Sedangkan dari Ukraine, apakah respect mereka masih ke area hero-nya Nabi? Tapi kali ini masih terbilang cukup respect juga sih. Melainkan ke area satu hero yang tadi sukses dibawa oleh sosok Moshi ya, ngambil ke area Gatotnya terlebih dahulu. Dan secara cepat Cambodia juga langsung ngejawab dengan adanya Matilda ban. Ya Matildanya, ya masih ya Matilda kayaknya untuk di hari ini menjadi hot topic untuk ditutup juga. Angelanya yang jadi masalah bukan Aurora sekarang yang ditarget sama Ukraine, mereka langsung tutup ke Angela. Main aman terlebih dahulu ya dengan support hero yang setelah dilepas broken banget untuk teman-teman dari Ukraine bisa face di game pertama. Sedangkan dari Kamboja, satu hero terakhirnya masih ada Hilda, masih ada Povius. Ya kecuali mereka mau coba untuk consider first pick ya dari salah dua hero tersebut. Dengan untuk karya Chips juga bisa jadi jawaban sebetulnya bagi timnas Kamboja. Atau mereka mau coba untuk mempersempit opsi junglernya juga nggak masalah ya. Untuk assassin power masih luas. Dan ya Chushen yang kali ini justru berada di area first ban dari timnas Kamboja. Aku pikir mereka bisa ambil ya, cuman kayak ada priority pick yang lain sih yang direncanakan sama Kamboja, makanya bandnya langsung ke arah Chusin. Mereka mau ambil Suyo kan? Tukeran ya. Teori tutor kah biasanya kalau udah tuker kayak gini kan dengan adanya Suyo ban, karena Suyo nggak menjadi pilihan banning dari anak-anak Ukraine, malah cenderung ke area hero-nya Tegami. Masih di seriesnya Tegami punya hero sih. Dengan adanya Hayabusa ban, first pick Povius oke. Bahkan kalau kita ngomongin ke area jungler yang masih ada Link, walaupun memang nggak langsung diprioritaskan ketika nggak dapat support ya. Mungkin karya Povius atau Hilda bisa jadi jawaban sih buat timnas Kamboja. Mau first pick Suyo dulu nggak sih sekarang? Kayaknya nih tadi sih overpower, tapi tidak, Povius yang akan jatuh ke tangan dari Moshi. Povius itu dia yang terlebih dahulu ya untuk nge-trigger power team fight, set up power juga dari tim Ukraine nantinya di area setup objektif netralnya. Sedangkan alih-alih menutup, ini justru di take over dulu dari Auroranya ya. Main aman juga, apalagi udah ngelihat ke arah satu hero yang udah strong bisa masuk ke backline. Jadi mereka butuh mid lane yang punya segi damage tinggi dan juga self defense power. Dan jawabannya adalah ini dia tapik untuk tim Ukraine. Wah, ini mau main makro, mau main movement cepat, dan Aurora yang ini deny pick aja nggak sih sebenarnya? Karena tadi kan sempat ban langsung ke arah Aurora, sehingga kali ini tidak akan diberikan ke arah Nabi. Jadi ya diambil dulu nih Auroranya sekarang. Dan Suyonya berarti terlepas kalau misalkan memang dari Kamboja mau ngambil ke arah Suyo. Tapi enggak ya, langsung Nolan. Akhirnya nih ya series assassin bermunculan untuk Tegami ya. Setelah tadi kita lihat permainan dari Tegami benar-benar kompleks, mainin karya fighter, marksman, bahkan dengan Gisansinnya, serta adanya Vexana untuk Nabi. Setidaknya ini jadi satu trigger power juga untuk mereka memperkuat setup di objektif netral. Dan jawaban Ukraine di sini mereka langsung mengarah ke area power dari God lane. Iritel justru yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari Ukraine di game yang kedua kita kali ini. Yap, Bruno-nya langsung ditutup. Melihat lagi dari Kamboja, mereka akan coba ban ke arah roamernya nggak sih nih, hero-hero yang bisa melakukan inisiasi. Walaupun sebenarnya ada Vexana ya yang bisa counter nantinya, mungkin kalau ada Tigreal atau kalau misalkan mungkin juga ada Edith. Tapi Alpha ternyata jungle-nya dulu yang dipersempit sama teman-teman dari Kamboja. Mereka coba untuk menargetkan banning ke area God lane lagi kah dari Ukraine untuk Kambodia, mempersempit
opsi untuk Juvendi, walaupun memang pool hero-nya seluas itu juga sih sebetulnya. Tapi ya setidaknya mengurangi kerusakan yang bisa terjadi sih, entah nutup ke area Harriet, nutup ke area One-One. Dan ya One-One yang akhirnya menjadi pilihan dari timnas Ukraine. Yap, One di ban. Jungle lagi nggak sih ini Suyo aja Suyo? Apa Suyo mau dikasih? Oh nggak, Frederick. Wow, membaca sampai jauh ternyata nih. Apik sih, ini mind blowing banget jujur. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, lebih baik mencegah juga sebetulnya daripada nantinya mereka akan mengobati untuk mereka face di area lane. Apalagi Benedetta sebetulnya masih fleksibel, entah akan dibawakan di area jungler ataupun XP dari timnas Ukraine yang sedang mulai memilih. Pick selanjutnya masih mengarah ke area Tigreal untuk setup momentum power nih di game yang kedua. Harusnya Benedettanya tetap EXP ya. Tapi kita nggak tahu nih Benedettanya akan geraknya ke item-item attack atau item-item defense seperti Benedetta zaman now ya, yang bawanya Revitalize, bawanya Vengeance, dan 2 pick terakhir dari Kamboja. Roamer Gold Lane yang akan diamankan, poolnya masih cukup banyak yang setidaknya aman nih atas kejaran dari Benedetta. Kira-kira mau kemana? Mau ambil Magic kah? Masih ada Nathan Harriet? Atau mau adu ke physical lagi ya dari Juvendi dengannya itu dia Moskovs yang paling wise untuk bisa survive dari serangan-serangan yang tidak diinginkan, dan Idit yang kembali turun gunung nih untuk timnas Kamboja yang kemungkinan akan kembali mungkin ya akan ada di tangan Yue untuk Roamer harusnya. Sedangkan 1 hero terakhir dari timnas Ukraina ini yang belum terlihat bakal mengarah ke area manakah untuk 1 hero terakhir. Ya harusnya jungle ya. Cuman belum kelihatan nih jungle-nya. Ini Suyo benar-benar ditawarin dan Bane yang menjadi pilihan sekarang. Oke, itu dia ya jungler potensial fighter yang akhirnya absen juga di hari pertama babak playoff ISF Mobile Legends Women kita kali ini. Ya, ini menarik sih untuk kita saksikan ya power dari fighter jungler yang berbeda. Sebetulnya untuk game yang kedua 1-1 atau 2-0 di pertemuan antara timnas Ukraina yang akan berhadapan langsung dengan adanya timnas Kamboja untuk match kita yang terakhir. Let's go. Nah ini udah kelihatan ya dari Tegami yang akan bermain dengan assassin gameplaynya. Ini secara ngelihat patternnya harusnya jauh bisa diunggulkan ya untuk Nolan, dan terlihat udah ada keramaian dan poke damage yang disumbangkan oleh Nabi membuat dari Caksa Poke juga udah nggak bisa yang terlalu leluasa lagi untuk ngasih screening. Dan ini Bene damage ya yang bakal dibawakan dengan adanya Little Ignition dari Molly, berfokus ke area setup team fight juga yang biasanya kalau kita ngomongin Benedetta ngambilnya ke area Revitalize ya, tapi ini Bennett default yang di bawah melalui Petrify-nya juga. Wah ini berarti Nabi dan juga Juvendi ya benar-benar harus aware banget sama persiapan yang kemungkinan bisa membuat 2 output damage bahkan lebih ini terancam sih dengan kehadiran Molly nantinya di beberapa setup team fight yang jujur keras banget tuh di area top lane. Yap, karena udah ada Petrify juga yang tadi dibuka dan First Blood didapatkan oleh Sula. Karena ternyata ada keramaian yang terjadi nih dengan Benedetta damage, dia bisa bantu delivering juga sampai akhirnya kita ngeliat Moshi harus ter-take down menjadi First Blood yang bisa ditabung oleh Ukraine. Modal awal yang baik untuk timnas Ukraine ya dengan adanya 1v2 situation tadi, kedatangan dari Sula nampaknya mendapatkan satu buah harapan untuk mereka bisa secure another objective dengan adanya platingan gold juga tadi yang sempat diambil ya di area top lane lo sosok Molly, dan objektif Turtle yang kemungkinan dengan melihat adanya posisi Tegami yang show off ini bakal jadi free Turtle karena pertukarannya ada di area god lane. Iya, Acelia ya yang tumbang, Turtle memang dibiarkan tidak dikontes sama sekali karena yang sempat kita bahas juga head to headnya ini agak susah untuk Nolan bisa tabrak langsung untuk kontes, sehingga mencari pertukaran aja sebaik-baiknya, dan pertukaran yang cukup oke karena Acelia yang ditarget nih sebagai the carry nantinya di area late game.
Mhm. Dan sejauh ini satu untuk satu, dan kalau kita lihat ini masih jadi keuntungan ya, walaupun macro play dari timnas Kambodia yang ngebuat event turtle-nya diambil sama timnas Ukraine, goldnya mengarahnya justru ke area teman-teman dari timnas Kambodia ya, dengan adanya macro play yang dibawakan juga mungkin dari sisi Tegami, dan temponya udah mulai kembali slow down, walaupun cukup menarik sih pergerakan di area bottom lane ya, 3 pemain loh, for sure. Iya, 3 pemain ramai dan Alecto final blow dibuka untuk nge-clear wave secepat-cepatnya sehingga ada satu wave yang akan dihantarkan juga, walaupun penjagaan dilakukan oleh Moshi sehingga tidak ada cicilan yang bisa dilakukan oleh Molly untuk dapetin platingan sedikit nih ke arah sinergi outer turretnya. Moshi dan juga Molly yang dari tadi beradu mekanik, dan untungnya belajar dari kesalahan di beberapa menit awal. Permainan yang dibawakan juga jauh lebih coba untuk diturunin dulu dari sosok Moshi-nya. Deadly Cats tadi terpantau udah sempat terbuka, tapi nampaknya tuh teori ancaman aja ya, karena memang masih belum ada responsif team fight yang mau coba untuk dibawa. Mereka nggak mau kebawa suasana juga dari tim Kambodia yang coba untuk ngatur waktu ya, yang mungkin bakal coba untuk mereka realisasikan juga nih di area bottom lane. Ya, dan ini tipikal dari tim Kamboja gak sih? Mereka kayak awal-awalnya cukup tenang, diam, tuker aja, relain turtle-nya. Tapi di saat ada satu team fight gede, itu efektif banget gitu loh. Dimana pas datang damage-nya udah ada, targetingnya juga kerasa. Dan sekarang harusnya turtle yang kedua gak bakal dibiarin didapetin lagi secara gratis oleh Sula. Karena gak ada nih ancang-ancang dari Tegami untuk bisa melakukan ganking power kayak tadi, pertukaran. Dan ternyata ini yang dilakukan sama Ukraine. Mereka merelakan turtle-nya karena mereka bakal coba untuk geng ke arah gold lane-nya. Gantian ya jatuhnya ini dari teman-teman timnas Ukraine, yang dimana perbedaannya adalah mereka nggak bisa langsung pick off ya, dengan adanya mapping awareness dari Ufendi. Sedangkan 1v1 di area top lane men-trigger adanya Electro Funnel Blow, dan di area bottom lane ini lumayan chaotic, tapi wow, timnas Ukraine digagalkan siasat mereka, dan sayang sekali ketika mereka harus pulang dengan tangan kosong sebetulnya di area bawah. Ya, dan ternyata upaya untuk bisa melakukan kontesnya gagal ya untuk dapetin pertukaran ke arah gold lane. Justru kerugian besar yang didapatkan oleh Ukraina karena outer turretnya hancur, dan bahkan tadi ada Tegami yang mendapatkan pencurian terhadap orange buff milik dari Sula. Wah, itu dengan adanya show off dari mungkin opsi junglernya ya, yang ngebuat posisi dari Ufendi tadi bener-bener wise banget sih untuk langsung hindarin ke area team fight-nya. 4 pemain hilang, dan justru kalau kita ngelihat ke area power dari goldnya juga udah mulai dipegang stabil oleh timnas Kambodia, yang dimana tim Ukraine mereka bakal coba untuk main lebih aman, dan gak akan ada gerakan-gerakan tambahan yang bakal coba untuk mereka bawakan ya, kecuali Molly yang dipaksa gak bisa bermain seproaktif itu untuk kali ini. Yap, itu dia, kayak justru penggunaan dari Benedetta-nya agak sedikit tidak terlihat efektif juga ya. Karena mungkin tadi di awal dia dapetin beberapa damage untuk bisa menghasilkan first blood, tapi kayak ini benar-benar mobilitasnya jadi sayang gitu loh. Dia berkutat di area river tanpa bisa mendapatkan apapun, nge-cut wave pun tidak. Karena walaupun sebenarnya di sana ada Cak Sapok loh yang ada di lini paling depan. Jadi kalaupun nantinya ada serangan kejut yang bisa dilakukan sama Kamboja, mereka nggak sendiri. Molly-nya udah berdekatan juga dengan sosok roamer dari Ukraina itu sendiri. Tapi ya tidak ada ternyata. Bahkan Aselia harus berhasil untuk ditumbangkan, dan bahkan Yui masih punya flicker walaupun dirinya tidak bertahan jauh lebih lama. 1 tukar 1, tapi bukan pertukaran yang adil untuk Ukraina. Dan bahkan kali ini mereka coba untuk mulai melanjutkan kembali tim fight yang terjadi dengan adanya Infernal Pursuit. Tegami berusaha coba untuk melakukan clearing di area objektif mid lane tim fight dengan adanya finishing power, tapi nampaknya untungnya Tegami masih bisa mundur dan diam-diam menghanyutkan keberadaan dari Ufendi di area bottom lane. Ini membuat akhirnya ada keuntungan berlipat ganda yang bisa diamankan oleh timnas Kambodia. Yap, dan turtle-nya dapet, god lane-nya tumbang, dapetin inner turret. Kamboja seketika ini dia awal-awalnya tensinya turun, tapi tiba-tiba di dalam waktu yang tepat dia bisa team fight dan akhirnya mendapatkan 3000 gold lead sekarang. Molly terpaksa harus mundur terlebih dahulu dan merelakan juga sekarang outer top turret pun bisa dihancurkan di tangan Yui Fendi. Wah, ini convert advantage yang kilat banget sih dari teman-teman Kambodia, yang dimana
Eternal Guard. Ini yang ngebuat akhirnya Cek Sapok dengan adanya Tigreal lagi-lagi tidak diperbolehkan untuk bisa nge-set up ke area team fight-nya. Bahkan lagi-lagi kita ngeliat bagaimana Molly mau coba untuk berusaha nge-reach ke area belakang, cuman mereka dipaksa buat mainin front to back secara tidak langsung untuk game kali ini. Dan itu pun berat banget ya, karena power badannya yang kali ini udah mulai buka lagi nih war di area mid lane. Yap, kali ini outer middle turret tidak akan bisa dipertahankan. Azelia terpaksa mengeluarkan sebuah heavy crossbow untuk bisa delivering damage balasan, walaupun Yui ini udah harus 2 kali ter-take down. Mengorbankan dirinya ya, dengan adanya teori ancaman tadi yang harus membuat dirinya hilang. Dan bicara soal set item, baru ada Death Note Armor aja so far dari Cek Sapok. Dan kalau kita ngeliat si Halberd Fury Hammer, sebetulnya item yang dibawakan oleh Molly ini udah item yang cukup bisa untuk membuat dia masuk area belakang. Cuman problem terbesarnya adalah seperti ini, yang akhirnya satu pemain berhasil diamankan kah? Yap, itu dia Tegami yang harus berhasil untuk di take down kali ini. Heavy crossbow tetap dibuka tapi tertancap sudah Amaterasu. Masih punya flicker untuk mundur ke belakang, tapi Pride of Ice menyelamatkan dirinya. Tapi dengan waktu yang tidak cukup lama, Yui Fendi dapetin point kill. Dan bahkan Moshi mengincar kali di belakang, di mana Azelia yang menjadi korban berikutnya. Sehingga kali ini pertukaran point killnya justru tidak adil untuk Ukraina. Tapi setidaknya Molly akhirnya menjalankan tugasnya sebagai split pusher dengan cukup baik. Ya, dan nampaknya akan ada pertukaran yang lagi-lagi tidak begitu adil harusnya untuk timnas Ukraine. Bagaimana Tarat memang berhasil diamankan untuk menutupi kerugian, tapi Lord Power-nya ini udah mulai dipegang alih. Cek Sapok bakal coba untuk mulai mendesak masuk area Lord. Oke, kali ini dengan ada deadly catch, tapi Yui yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan last hit terhadap Lordnya pula. Dan ini membuat dari Kamboja justru akan bisa mendapatkan double kill dengan cukup free kali ini dari Yui Fendi. Keuntungan berlipat-lipat ganda berhasil didapatkan oleh tim Kamboja dengan langsung nge-spawn Lordnya di area bottom lane. Wow, out of nowhere 2 poin eliminasi diamankan. Inner Tarat memang diupayakan tadi oleh sosok Molly untuk bisa di-reach, tapi lagi-lagi tidak begitu adil ketika 3 pemain mereka. Bahkan ganjaran dari advantage selanjutnya dari timnas Kamboja adalah bagaimana base dari tim Ukraine kemungkinan bisa terancam, dan the power of Amaterasu dan juga Azelia ya. Apakah dengan ketertinggalan gold yang sudah semasif ini mereka masih bisa mengamankan ke power defensif? Karena gak banyak hal selain defense nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Ukraine, dan yang merelakan power dari Inner Turret dan sektor hutan yang mau tidak mau jatuh di tangan pemain-pemain timnas Kamboja dan Molly. Wah, sakit banget damage-nya ternyata. Attack speed yang mumpuni membuat dari Molly pun tidak bisa berkutik sama sekali. Dengan inner turret yang sudah mulai dihancurkan semuanya, menyisakan 4 pemain saja dari Ukraina. Pasif-pasif dari base turret sekarang sudah mulai tertrigger. Namun memang masih bisa dipertahankan 3 base turretnya. Namun kali ini dari Ukraina mereka harus setup defense terlebih dahulu dan gak bisa berbuat banyak, karena Kamboja mereka akan memaksimalkan kembali adanya wave minion yang berdatangan. Iya, itu dia rombongan wave minion yang hendak dikawal, tapi ya power clear dari tim Ukraine juga masih harus dipertimbangkan ya, sehingga disiplin menjadi kunci untuk teman-teman dari timnas Kamboja. Dan kalau kita bicara di situasi seperti ini ya, ini bakalan berat sih untuk perjalanan Molly bisa nge-split push untuk gerakan selanjutnya, karena kalau kita ngomongin ke arah item Molly, wow, dan bahkan implosion thanks to Purify dari Yui Fendi yang membuat dirinya bertahan. Dan bahkan kali ini dibalikan keadaan, Yui Fendi-nya free hit di arah belakang, sehingga Cak Sapok harus menjadi korban berikutnya unstoppable didapatkan. Dan ini membuat dari Ukraina mereka susah banget kayaknya mau targeting Yui Fendi dengan Purify. Ini sulit banget, dan bahkan dibalikan keadaannya oleh Kamboja. Wah, itu apik banget sih. Timnas Kamboja mereka tahu betul apa yang akan mau dilakukan oleh Ukraine setelah melihat posisi dari Lordnya itu berada di area lane bottom yang bakal nggak di-reach oleh sosok Molly. Dan mapping warna tersebut yang ngebuat akhirnya Molly gagal. Dan sebenarnya Molly masih bisa survive ya, tapi damage dari Spear of Distraction Yui Fendi yang ngebuat ngedistract lagi pergerakan dari tim Ukraine. Gold earn-nya jujur ini udah timpang banget. Dari kedua belah goldnya pun nggak begitu equal, karena nggak ada space farming yang aman untuk Azelia. Dengan posisi dia yang dari tadi harus terpanis hingga dengan 3 kali, dan Lord ini harusnya menjadi free Lord lagi untuk timnas Kamboja. Yes, dan masalahnya di sini Lord in hand plus di
3 base turret udah nggak ada pasifnya. Hampir aja Spear of Destruction-nya nancep ke arah Azelia. Karena kalau misalkan itu kena sih udah harusnya akan berpindah posisi ya, karena Azelia nggak ada sprint juga yang dimiliki. Sehingga kali ini untuk juga Molly yang sebenarnya punya tugas mulia nih untuk jalanin lane jauh, ngedistract. Tapi masalahnya dia di lane jauhnya ketemunya sama Moskov. Dimana Moskovnya damage-nya udah gede banget. Sedangkan item build yang dimiliki sama Molly ini lebih ke attack. Jadi kalau misalnya mau adu damage kayaknya susah sih, karena DPS juga buat Yui Fendi-nya dia tinggal basic attack aja, bukan pakai skill. Serba salah ya dari Molly yang ya mau tidak mau ini harus melibatkan, karena pastinya bakal minim dari segi set damage dan juga power defense-nya juga untuk Ukraine. Dimana Lordnya udah mulai dikawal di area top lane, sebetulnya ada Spear of Distraction dan juga Lectovano Blow untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi, tapi teamfight terjadi di area top lane. Yap, terangkat sudah dengan adanya 2 Archer. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Ukraina, mereka akan terpukul mundur. Piercing damage ini disumbangkan oleh Yui Fendi, begitu menyakitkan. Double kill disecure dan bahkan menuju ke triple kill, dan bahkan base-nya pun dihancurkan, dan Kamboja berhasil melaju ke babak berikutnya dengan 3 match yang dilalui di hari yang bersamaan. Wow, 3 match in a row gak jadi masalah bagi timnas Kamboja. Mereka memantaskan diri untuk menjadi lower bracket slayer YSF 2024 Riyadh. Dan lihat bagaimana pergerakan mereka setelah melalui 2-1 match di match sebelumnya dan memulangkan timnas Ukraine yang harus pulang tanpa adanya poin balasan. Dan dia fistbump untuk fair play enough dari kedua belah tim di match kita yang terakhir kali ini. Literally throw it over to the stage, but it's okay, I'll let it go on this occasion. Tagami, another victory for yourself and the team. Coming into this though, we heard the boys mention it earlier on, a range of heroes being utilized by you, and you've had so much success with every single one of them. To what do you owe the amount of success that you've had so far this event? Cảm ơn cái nhảy tha cảm ơn lên hero ban chợn ai cái tha lên hero ban chợn nó ai mau bị cái ta vậyខ្លះ lên hero បានច្រើនហ្នឹងមកពីកត្តាយើងខំ spam hero ដោយសារយើងគិតថាឧទាហរណ៍យើងចេះ4-5 hero ចឹងគេអាចនឹងតាមបិទយើងបានទោះគេប្រឡែងឲ្យយើងលេងក៏គេនៅមាន hero ណាមកបាំងដែរចឹងយើងក៏ត្រូវខំ spam hero ឲ្យច្រើនសួរលេង she's afraid that other people will try to ban out her heroes, so that's why she tries to play other heroes so that it's very hard to ban out her heroes. That's smart thinking, I like it. But coming into this series, having, lost one of those games against Saudi Arabia, in game 2 against them, my goodness, everybody was on the edge of their seats. It was a very back and forth affair. What was the moment that kind of clicked for you folks heading into it and thinking, you know what, we can win this now, and then turning around that series completely? ចំណុចណាដែលយើងចាញ់មួយហ្គេមមួយហើយអាចធ្វើឲ្យយើងឈ្នះមកវិញបានទេថាពេលណាដែលគិតថាអូខេយើងអាចធ្វើវាបានដោយសារយើងមានគោលដៅខ្ញុំពេលចាញ់ហ្គេមមួយក៏រៀងបាក់ទៅក៏រៀងស្ដាយហ្គេមមួយអញ្ចឹងក៏គ្នាជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យខំឡើងអញ្ចឹងយើងក៏អាចយកឈ្នះហ្គេម2បាន She said the moment she lost the first game and also it's because they all have the same goal, like to be in the top, and that's how they managed to pull themselves back together and fight back. And coming between, the Saudi Arabian series and now this one, winning it so dominantly, you got to explain to me what was the discussions behind the scene, the team talks that took place as well. តើមានអីខ្លះដែលចំណុចខ្លះដែលខុសធ្វើយ៉ាងខុសគ្នាពីការលេងមួយអារ៉ាប់មួយប៉ះអ៊ុយក្រែននេះដោយសារតែពីអារ៉ាប់យើងហៀងពិបាកដល់ពេលមកអ៊ុយក្រែនយើងវាយហៀងធូរចំណុចដែលវាខុសគ្នាហ្នឹងគឺខាងសាអូឌីអារ៉ាបៀហ្នឹងគឺរៀងខាងគេរៀងតឹងក៏រៀងពិបាកវាយដែរហើយគេក៏ចេះលេង hero លឿនៗដែរយើងក៏ពិបាកចាប់ទៅហើយបើខាងអ៊ុយក្រែនវិញគេលេង hero របៀបយឺតៗយើងក៏អាចចាប់ flow គេបាន She said that her opinion is that the Saudi Arabian team is a little bit stronger. They play better, and so that's why we had a tough time with them. And my final question for you, you're going to be facing off against either the losing team of Indonesia or Egypt tomorrow. Which of those two teams do you think you're going to go up against? Indonesia or Egypt? Egypt. Can I ask why?
ចេះនិយាយថា Indo better អីចឹងទៅ I think Indonesia stronger. Okay, well, you know what? Congratulations again, Tagami. I'm going to let you go celebrate with the rest of the ladies and throw it back over to our fantastic talents. Ketika timnas Ukraine berusaha coba untuk memberikan satu buah gerakan ya dengan adanya kejutan Benedetta default, tapi ternyata lagi-lagi konsep yang mau mereka bawakan tidak diperbolehkan untuk bisa berjalan sesuai skenario sih. Itu yang ngebuat akhirnya gameplaynya patah untuk timnas Ukraine di game yang kedua. Yap. Dan ini aku suka banget Yui Fendi sih. Yui Fendi pull hero-nya luas, positioning-nya oke, dan keputusan untuk kalkulasi damage-nya juga bagus banget. Dan ini upaya terakhir Yui dengan Idit masuk dengan 2 pemain yang terangkat dengan Earth Shatter-nya. Jadi udah terlalu besar gap dari segi atributnya sehingga tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh tim Ukraina selain berpasrah dan menyisakan sosok dari Amaterasu sendirian pun tidak membuat akhirnya base-nya tertahankan sehingga 13 menit saja Kamboja berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan penuh 2-0. Oh, lagi-lagi game cepat ya ini ya. Game cepat bisa dilalui. Di game sebelumnya 12 menit, kali ini nambah 1 menit aja sebenarnya billingnya dengan perolehan kill point yang jujur timpang banget sih. Ini gak begitu equal untuk bisa dikejar ya dari gap gold kedua belah gold lainnya juga. Kalau kita bicara soal sosok Ecelia gak dapetin privilege yang sama walaupun dia udah punya berserker, GDS mungkin nambahin ke area power critical juga dia punya movement. Tapi ya selama gak ada ruang ini bakalan berat, apalagi damage pantulan dari Ufendi di game kali ini juga udah disokong penuh dengan adanya Malefic Gun, DHS, Golden, bahkan dengan adanya penetrasi dari Malefic Roar. Yes, itu 2 ya, bahkan ini 2 combo Malefic yang disematkan untuk Moskov-nya juga. Dan ya udah terlalu jauh sih dari segi atributnya, jadi bahkan kayak lihat ini sosok frontliner nggak ada masalahnya. Ini Tigra bukan tipikal yang frontliner, jadinya